Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, video kali ini sudah memasuki capture ke-6 di series tutorial Golang untuk pemula. Di video kali ini kita akan membahas Golang output function. Apa itu? Yuk kita bahas sekarang ya. Nah, sebenarnya pada materi-materi sebelumnya kita sebenarnya sudah menggunakan output function di Golang ya, yaitu salah satunya println ya. Pada materi konstan, variabel dan lain-lain kita mencetak teks itu menggunakan println ini ya, function ini. Package-nya itu fmt kalau teman-teman ingat di awal ya, ketika video sebelumnya. Nah, sebenarnya ada fungsi output lainnya pada Golang, yaitu ada print gitu ya, lalu println dan printf. Nah, nanti kita bahas nih perbedaan ketiga ini untuk mencetak teksnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Ini function print ya. Nah, function print ini mencetak argumen dengan format defaultnya gitu ya. Jadi dia mencetak langsung dengan tipe defaultnya ya. Lalu pada fungsi print tidak ditambahkan spasi di antara argumen string dan tidak ditambahkan baris baru pada bagian akhirnya. Jadi dia benar-benar default ya. Nah, sekarang kita mungkin biar lebih mudahnya kita cek di contoh programnya ya. Nah, contoh programnya seperti ini. Jadi kita coba bikin program dulu seperti biasa ya. Func main di biasa. Nah, nanti kita bikin dua variabel string aja gitu ya. Nah ini bedanya di sini kan sebelumnya kita pakai println ya. fmt ini package-nya namanya fmt ya kan. Kita import dulu jangan lupa ya kan. Lalu di sini kita pakai function salah satu package-nya yaitu print ya. Nah, print nanti kita coba print untuk ininya ya, variabelnya ya. Kita bikin dua variabel. Nah, apa sih yang hasil dari output print ini ya? Kita coba aja ya, teman-teman di kode program. Nah, seperti biasa ya, teman-teman buka VS Code-nya, lalu bikin folder dulu. Di sini saya bikin namanya go output aja ya, go output gitu aja ya, bebas sih. Buka di VS Code-nya seperti biasa. Nah, ini udah kebuka. Kita bikin folder biasa seperti biasa, main.go. Oke, kita buat programnya seperti tadi. Oke, kita bikin variabel dulu. Nah, lalu kita coba print di sini pakai function fmt-nya yang print. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita bikin program seperti ini dulu aja yang simple ya. Ada dua variabel, first name dan last name, tipe datanya string, lalu value-nya Ahmad dan Muhbit gitu ya. Ini membuat variabel dalam satu baris ya, multiple variabel. Lalu kita cetak dengan function print ya. Oke, kalau kita coba print ya, hasilnya seperti apa. Nah, ini dia kan tadi dijelaskan bahwa dia akan mencetak dengan nilai defaultnya ya dari si value itu. Jadi dia benar-benar mencetak default ya gitu ya. Jadi nggak ada spasi itu kan. Dia juga nggak ditambahkan spasi dan nggak ditambahkan enter pada akhirnya ya kalau menggunakan print ya. Jadi ya udah gini, Ahmad lalu langsung Muhbit ini ada persen karena nggak ada enter. Jadi nggak ada enter. Dia harusnya kan biasanya kalau pakai println itu enter ke bawah ya.
Nah ini nggak ada enter ya, jadi benar-benar default dari si value-nya itu gitu, nggak ada koma, nggak ada spasi dan di antara kedua value-nya, dan tidak ada enter gitu ya, tidak membuat baris baru pada akhirnya gitu ya untuk fungsi print. Oke, nah gimana jika kita ingin mencetak baris baru di antara dua value ini gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan backslash n ya. Jadi backslash n itu untuk membuat baris baru gitu ya. Oke, contohnya kayak gini mungkin ya. Nah, di sini kita di printnya kita kasih seperti ini. Dua backslash ya, bukan slash n gitu ya. Di sini koma, lalu kutip 2 backslash n. Nah seperti ini fungsinya untuk membuat baris baru gitu ya. Oke, kalau kita coba lagi, nah ini ya kan dia mencetak enter lah istilahnya ya, baris baru gitu ya. Ini juga nggak ada persennya karena dia di bawahnya itu garis baru gitu ya. Seperti itu kalau teman-teman mau membuat garis baru dengan menggunakan untuk yang print ya, function output yang print. Nah lalu dia kalau mau nambah spasi gitu ya, ini kan dengan enter ya, kita udah tahu sekarang dengan enter pakai ini backslash n. Nah kalau teman-teman misalkan mau pakai spasi itu gimana? Nah itu bisa juga kalau pakai spasi, itu caranya gini. Nah bisa kita pakai ini aja ya, pakai satu print aja, dia juga bisa mencetak multiple variabel sih. FMT print itu juga sama, nggak harus dua tadi, jadi bisa di sininya koma, misalkan last name gitu ya. Nah ini jadi ini variabel pertama, variabel kedua, lalu misalkan mau ditambahkan spasi, ini spasi gitu ya, tanda kutip, ini string lalu spasi gitu ya. Oke. Nah ini mencetak multiple variabel bisa ya, tinggal dikasih koma aja gitu ya. Kalau kita cetak, nah dia di sini mencetak spasi ya di antara kedua value-nya ini, di antara kedua argumennya. Jadi Ahmad spasi Muhbid sekarang ini karena nggak ada enter ya. Kalau misalkan mau ininya biar hilang gitu ya, teman-teman tinggal tambahin aja di sini kayak tadi enternya gitu. Nah kayak gini, enter. Kalau dijalanin lagi, di save, jalanin lagi, nah dia hilang kan. Ya Ahmad spasi Muhbid gitu ya. Seperti itu kalau dengan fungsi print. Oke, nah satu lagi nih perbedaannya nih. Ya, kalau misalkan dia pakai dia ada string ya, dia kan nggak nambahin spasi ya. Tapi kalau teman-teman pakainya integer gitu ya, bilangan bulat gitu, angka, number gitu ya, itu dia akan menambahkan spasi ya di antara argumennya ya. Yang penting dia nggak string gitu ya. Ini contohnya gini, misalkan kita bikin variabel baru a, b sama dengan kita masukin integer ya 100, 200 gitu ya. Nah lalu kita print deh fmt titik print a, b gitu ya. Nah kan kalau ini kan tadi dia harus tambahin ini ya, kalau string ya harus tambahin. Tapi kalau dia tipe datanya slide string gitu ya, ini di contoh integer, nah dia nambahin tuh, dia otomatis nambahin. Jadi dia selain string dia akan menambahkan ini ya spasi di antara dua ininya ya, value-nya, argumennya gitu, selain string gitu ya. Perbedaannya itu kok. Tapi kalau string teman-teman harus nambahin spasi di sininya ya, kayak tambahin string spasi gini tuh. Oke, seperti itu perbedaannya untuk fungsi print ya di Golang. Ini yang untuk string ya, ini untuk integer ya. Tadi bedanya itu aja sih, buat menambahkan
spasi kalau selain string gitu ya, ini integer. Tapi kalau teman-teman pakainya string, dia harus nambahin kutip dua ini lalu spasi. Dan kalau misalkan untuk enter, teman-teman tinggal tambahin backslash n gitu ya. Kalau enggak nanti dia mencetak nilai defaultnya aja, itu nggak ada spasi dan nggak ada enter. Seperti itu ya teman-teman untuk fungsi print. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang fungsi println ya. Tinggal bedanya tambahin ln ini, println gitu ya. Nah, fungsi println ini mirip seperti print ya. Jadi dia mirip dengan perbedaan spasi ditambahkan di antara argumen dan baris baru ditambahkan di bagian akhir. Nah, ini sebenarnya fungsi ini yang sering kita gunakan di materi video sebelum-sebelumnya ya. Kita selalu menggunakan println ini. Gitu. Dia sama aja sih sama print, cuman dia bedanya dia kita kalau nggak usah nambahin spasi kayak tadi lagi di stringnya gitu ya. Jadi dia udah otomatis nambahin spasi, lalu dia juga udah langsung enter. Jadi kalau teman-teman bikin, dia udah bikin ke baris baru, dia ditambahkan baris baru di akhirnya ya, di bagian akhirnya. Oke, kalau kita lihat contohnya, nah ini contohnya misalkan ya, kita membuat dua variabel lagi string ya. Nah, nanti kita println nih apa yang terjadi. Oke, kita coba ya. Coba di kode editor kita. Nah, ini kita misalkan bikin lagi variabel ya, var gitu ya, misalkan nickname, lalu misalkan my address, nah gitu. Lalu sekarang di sini kita coba yang pakai println ya, println nickname, oke. Nah, ini kita coba yang pakai println. Bedanya di sini aja, package-nya sama fmt. Lalu di sini function yang kita pakai adalah println ya. Oke, kita mencetak variabel dengan dua value ini ya, dua variabel dan dua value ini. Kalau kita coba jalankan, oh ya sorry, ini kan masih nggak ada enternya ya, si yang print ini ya. Yang print ini kita tambahin enter dulu biar kelihatan yang bawahnya. Ini yang print backslash n tadi. Jadi biar dia nggak naik ke atas. Karena kan kalau yang print nggak mencetak enter di akhir baris ya. Nah gini. Jadi kalau pakai println nih teman-teman nggak usah pakai ini lagi ya, backslash n ini gitu. Dia bedanya itu. Jadi dia udah enter gitu. Jadi ketika teman-teman println nickname dan ininya udah ke enter. Kan tadi kalau pakai print itu dia ini ya, jadi nyambung gitu. Ubit langsung nyambung tanpa spasi juga Jakarta, terus tanpa enter juga gitu. Nah bedanya itu aja sih, kalau println itu udah ditambahkan spasi dan enter gitu di bagian akhir. Nah contohnya udah ditambahkan spasi itu contohnya gini ya, misalkan ini kita naikin ke atas ya. Ini kita bikin satu aja, kita buktiin bahwa dia emang nambahin spasi ya, selain enter tadi udah kita buktiin. Nah ya kan, dia nambahin spasi kan di antara dua value-nya kan. Kalau tadi si print, misalkan kita pakai print di sini, dia nggak nambahin spasi kan. Nah dia langsung tuh nggak ada kan, dia juga nggak ada enter gitu. Kelihatan kan bedanya ya kalau pakai println gitu. Dia selain beda kan, dia ada spasinya lalu ada enternya. Kalau pakai print dia nggak ada, dia benar-benar format defaultnya nggak ada
spasi dan nggak ada enter gitu, nggak ditambahin. Oke ya, jelas seperti itu ya teman-teman ya. Untuk ini kita sudah mencoba untuk yang dua fungsi package FMT, yaitu print dan println ya. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, sekarang yang ketiga itu ada function namanya printf ya. Nah, fungsi printf ini jadi dia memformat argumen berdasarkan format verb yang diberikan, lalu kemudian mencetaknya gitu ya. Ini dia ada verbnya gitu ya. Nah, di sini coba kita akan membuat contoh menggunakan dua format dulu ya, yaitu %v dan %t huruf besar ya. Kalau %v digunakan untuk mencetak value argumennya gitu ya. Nah, kalau %t digunakan untuk mencetak tipe data argumennya ya. Jadi dia bisa mencetak tipe data dari si value itu apa gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh. Nah, ini contoh program fungsi printf ya. Nah, ini misalkan kita ada dua variabel x dan y gitu ya. Dia tipe datanya string dan integer, ini value-nya. Nah, nanti kita coba untuk mencetak dengan fungsi printf ya. Nanti hasilnya apa gitu ya. Oke. Coba kita langsung aja di kode editor kita. Nah, di sini kita bikin variabel baru aja dulu ya, var x string misalkan sama dengan halo gitu ya. Var i 25. Oke, kita coba cetak. Sekarang kita nyoba pakai fmt titik yang printf ya. Printf. Nah, kita coba pakai ini ya. Misalkan value x adalah 2 kita pakai yang %v tadi verbnya, lalu dan tipe data x adalah kita pakai untuk verbnya yang %t gitu ya. Lalu di sini tambahin enter ya teman-teman biar enak dilihat ya. Terus ini masukin gini dulu xx gitu ya. Kita bikin satu lagi, ini y dan tipe data y, ini y. Nah, ini maksudnya gimana sih gitu ya. Nah, jadi kalau pakai for printf ini, function printf ini dia kayak substitusi gitu ya. Jadi nanti ini verbnya, nanti ini x ini dimasukkan ke sini gitu ya. Itu kan mencetak value-nya ya. Nanti dia mencetak si value-nya halo, lalu dan tipe data x adalah, nah ini t, kita pakai %t kalau untuk tipe data. Lalu nanti ini disubstitusi, ini kan yang pertama tadi ke sini. Nah, yang ini x ini disubstitusi ke sini. Gitu ya. Dia ke sini nanti jadi tipe datanya. Tipe datanya nanti kecetak ini string. Sama ya, y juga gitu. Nanti ini disubstitusi ke sini dan ini disubstitusi ke sini gitu ya. Pakai verbnya gitu ya, format verb gitu ya. Coba biar lebih jelas kita coba jalanin ya programnya ya. Biar teman-teman kebayang juga. Oke, jangan lupa di save. Nah, ini jadi value x adalah halo ya kan. Nah, ini kecetak nih, ini x ini disubstitusi ke sini, dia mencetak si %v itu kan tadi fungsinya buat mencetak value kan. Nah, ya ini value-nya kan, value-nya halo. Jadi dia disubstitusi ke sini, dia halo, lalu dan tipe data x ini kan string yang kita buat ya, dan tipe data x adalah, nah ini disubstitusi ke sini, set ke t ini. Jadi t itu apa? Tipe datanya. X itu tipe datanya apa? String kan. Ya udah, dia nanti masukin string gitu, dia kebaca tipe datanya. Sama y juga. Ini disubstitusi ke sini. Dia 25 value-nya, si %v-nya value-nya, lalu tipe data y adalah dia disubstitusi ke sini. Jadi integer gitu ya, dia tipe datanya. Ini sebenarnya kalau nggak dideklarasiin juga bisa sih, dia kan nanti disimpulkan berdasarkan value-nya ya. Misalkan teman-teman gini,
sama aja, nanti juga dia tipe datanya muncul juga. Nah, ya kan, string sama integer. Ya, meskipun kita nggak tulis di sini, dia akan ngebaca value ini. Dia akan menyimpulkan tipe datanya gitu ya. Padahal dia udah nggak ada di situnya. Oke, jelas ya teman-teman ya untuk verb, untuk printf ini ya. Dia ada verbnya, nanti disubstitusi aja gitu ya. Tinggal dimasukin aja. Jadi V buat value, %T untuk tipe datanya. Jadi teman-teman ini berguna juga. Kadang ada program juga sih yang tipe data dari si value-nya apa sih. Jadi teman-teman ya tinggal cetak aja kayak gini ya. Pakai printf itu, maksudnya f itu kan format gitu ya. Jadi dia print dengan format lah istilahnya ya. Itu format verb gitu ya. Jadi tinggal dipanggil aja pakai %T ini kalau mau cetak tipe datanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya format verbs umum ini ada beberapa ya. Jadi format verb ini yang umum ya, yang generalnya itu ya. Jadi format verb ini yang umum ini bisa digunakan di semua tipe data gitu ya. Jadi ini verb ini bisa digunakan di semua tipe data kayak string, integer, boolean gitu ya. Lalu float gitu ya. Nah, itu bisa ya digunakan di semua tipe data. Ini namanya verb umum ya, ini ya general, yang ini nih 4 ini. Jadi kalau %v tadi kan kita udah nyoba dia mencetak value dalam format defaultnya ya, value-nya yang dicetak ya. Nah ini si %pagar v ini ada pagarnya bedanya ya. Ini mencetak value dalam format Go syntax ya, beda sama ini ya. Nanti kita lihat di contoh bedanya apa ya. Nah ini %T juga tadi kita udah kita pakai dia untuk mencetak tipe data dari si value itu apa tadi ya. Jadi ini sama ini udah kita pakai tadi, udah kita coba. Lalu yang % ini untuk mencetak tanda ini persen ini ya gitu. Oke, kita mungkin lihat di contohnya ya untuk yang dua lagi. Yang kita coba yang untuk ini ya persen aja ya, sama yang pagar V ini kita belum ya, karena yang tadi yang %V sama %T kan tadi udah kita coba ya, teman-teman udah tahu. Nah sekarang kita coba yang untuk persen ini ya, persen pagar V dan persen. Oke, kita langsung aja masuk ke kode program kita. Nah di sini misalkan saya bikin lagi ya var gitu ya, angka sama dengan 15.5, integer float sorry, ada komanya, bilangan desimal, lalu saya bikin txt sama dengan misalkan hello world tuh. Oke, lalu kita cetak ya pakai yang printf ya format. Ini langsung aja, nggak usah pakai kata-kata. %v kita coba untuk yang persen ya, pakai tanda persen gitu ya. Nah lalu kita tambahin enter ya biar enak dilihatnya, lalu disubstitusi, masukin variabelnya angka gitu ya. Itu lagi printf, lalu kita pakai yang persen yang pakai pagar ya, v gitu ya. Lalu kita substitusi si txt gitu ya. Oke, ini ya kita coba ya. Nah ini kita ada dua variabel, kita mau mencoba mencetak dua variabel ini menggunakan verb yang tadi belum kita coba, yaitu yang persen sama yang persen pagar v ya gitu ya. Kita coba hasilnya apa. Nah ini dia kan untuk tadi yang ini yang persen ini kan untuk mencetak tanda persen gini ya, seperti ini nanti hasilnya. Nah lalu yang tadi yang printf yang ini kan tadi dia mencetak dengan default Go syntax ya, maksudnya itu ya seperti ini. Jadi dia benar-benar dicetak sama
ininya sintaksnya sama ininya tanda kutipnya. Bedanya itu sama yang tadi persen V ini. Kalau persen V ini kan dia misalkan dia nggak ada tanda kutipnya. Nah kalau teman-teman penasaran dihapus aja ininya, coba pakai persen V gitu ya. Bedanya apa? Ini kan ada tanda kutipnya ya, gitu ya. Kalau dengan nah ini kan nggak ada kan, bedanya itu. Kalau pakai pagar V itu dia kan tadi dengan Go syntax ya, jadi format mencetak value dalam format Go syntax. Kalau yang persen %v itu dengan format default gitu ya, bedanya itu. Jadi sampai ininya dia dicetak sampai yang tanda kutipnya itu ya, stringnya gitu. Nah ini kayak gitu bedanya. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Kita udah nyoba semua untuk fungsi go output pada Golang ya tadi ya. Ada print ini, lalu ada println dan printf ya teman-teman. Jadi ini untuk semua go output function ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide. Nah selesai teman-teman. Jadi gini aja untuk materi go output function pada Golang, print, println dan printf. Jadi saya ini simpulin dikit gitu ya. Jadi Golang mempunyai 3 fungsi untuk menampilkan teks, yaitu print dengan function print, println dan printf gitu ya. Nah tadi print mencetak argumen dengan nilai defaultnya, lalu println mirip seperti print dengan perbedaan spasi ditambahkan di antara argumen dan baris baru ditambahkan di bagian akhir ya kalau println. Nah terakhir tadi kita juga udah coba untuk printf, dia memformat argumen berdasarkan format verb yang diberikan lalu kemudian mencetaknya ya. Seperti itu. Oke, selesai. Nah, jadi udah itu aja ya untuk teman-teman ya. Nah, sekarang ini untuk GitHub. Nanti teman-teman yang butuh source code untuk GitHub, untuk shortcode di ini ya, tutorial basic Golang di sini ya. Lalu teman-teman jangan lupa untuk ini ya, baca dokumentasi resminya untuk explore lebih jauh ya teman-teman ya di sini ya. Jadi teman-teman masuk ke Golangnya ya, nanti di sini alamatnya ini. Nah teman-teman kalau mau explore nih banyak juga nih, selain tadi yang kita pelajarin kan general ya. Ini yang general tadi kita pelajarin untuk printf ya, untuk printf. Sebenarnya ada lagi juga tuh dia untuk boolean. Jadi ada lagi untuk yang tipe data integer gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba ya. Ini yang untuk printf tadi dengan format verb. Nanti teman-teman coba aja ini sama seperti tadi fmt printf. Nanti tinggal disubstitusi aja variabelnya sama verbnya gitu ya. Kayak gini tuh ada untuk floating point gitu ya, untuk string gitu ya. Sebenarnya ada lagi. Itu teman-teman bisa coba. Itu teman-teman juga misalkan nggak ke dokumentasi juga bisa di istilahnya di lewat terminal gitu ya. Lewat terminal juga sebenarnya bisa ada semacam built-in dokumentasi bawaan dari Golang ya. Jadi caranya doc gitu ya, diikuti dengan package atau function dari si package itu. Misalkan kita mau coba fmt titik println ya. Nah nih nanti dia muncul nih penjelasannya. Println format using default format is open right to standard output. Nah ada space between operands and new line append it, ditambahkan ya tadi yang saya jelaskan ya. Oke kayak gitu ya. Kalau mau teman-teman misalkan mau tahu penjelasannya bisa di sini, atau kita ini aja ya, package-nya kan fmt tadi ya, fmt. Lalu kita enter. Nah ini penjelasannya fmt ini panjang banget ya. Jadi itu teman-teman tuh tadi ini fmt tuh untuk yang printf tadi. Tadi kan kita udah pelajarin ini ya general. Nanti sebenarnya ada lagi ya, ini kan yang untuk umumnya bisa dipakai di semua tipe data. Nah ini sebenarnya ada lagi yang untuk spesifik tipe datanya nih, ada persente buat boolean. Teman-teman bisa coba, sama aja intinya kayak tadi. Terus ada integer, itu teman-teman bisa coba nih %b %c, nanti
bikin variabel, terus variabelnya disubstitusi gitu, kayak tadi ya, kayak contoh ya, teman-teman bisa coba tuh. Nah ini floating point nih, misalkan teman-teman mau munculin komanya berapa angka di belakang koma, itu bisa juga pakai ini nanti ya. Verb ini nih, verbnya ya, caranya sama gitu ya. Nah ini untuk string, khusus untuk string. Nah ada slice, pointer belum kita pelajari nanti. Oke gitu ya teman-teman, jadi teman-teman bisa explore lagi gitu ya. Untuk yang lainnya, oke kita lanjut lagi. Oke udah selesai ya. Jadi ya ini nanti ininya saya share juga di deskripsi video ini, sama slide-nya juga saya share. Oke. Nah sekian aja ya untuk materi Go Output Function ini. Nanti jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube saya. Nanti setelah ini juga ada materi-materi selanjutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Lalu kalau teman-teman suka, teman-teman minta tolong like video ini, lalu share ke teman-teman yang lain yang lagi belajar juga, biar ilmunya bermanfaat ya. Biar saling sama-sama kita belajar. Lalu kalau ada pertanyaan atau teman-teman mau request materi, atau teman-teman ada saran kritik juga nggak apa-apa, ditulis aja di komentar video ini ya. Sekian aja untuk materi ini, terima kasih teman-teman yang udah menonton ya.